Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irianto Sitorus. NIM saya 0549999896. Saya dari Prodi Manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Oke, yang pertama, pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila baru saja ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu Indonesia sedang menghadapi ancaman agresi militer Belanda dan pemerintah Belanda membutuhkan landasan moral serta persatuan untuk mempertahankan kedaulatan. Peran Pancasila pada saat itu ialah menjadi pedoman agar bangsa tetap bersatu walau kondisi politik dan militer sangat tidak stabil. Yang kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. Meskipun bentuk negaranya berubah, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa Pancasila adalah identitas nasional yang tidak tergantikan. Yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan mengusung kembali demokrasi terpimpin. Pancasila digunakan sebagai ideologi pemersatu, tetapi dalam praktiknya kekuasaan menjadi lebih dominan di tangan presiden dan kurang demokratis. Amanat Pancasila seharusnya menjunjung musyawarah dan kebebasan berpendapat, namun pada masa ini terjadi penyimpangan nilai demokrasi. Yang keempat, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal untuk organisasi politik dan kemasyarakatan, yaitu posisi positifnya adalah stabilitas politik meningkat dan pembangunan berjalan pesat. Namun sisi negatifnya kebebasan rakyat dibatasi dan kritik terhadap pemerintah dianggap ancaman. Yang kelima, pada masa reformasi 1998 sampai masa sekarang. Reformasi mengembalikan Pancasila ke posisi sebenarnya dasar negara sekaligus pedoman kehidupan berbangsa. Kebebasan berpendapat dan demokrasi kembali ditegakkan. Pendidikan Pancasila dihidupkan lagi agar tidak hanya sebagai slogan tetapi dipahami sebagai nilai hidup sehari-hari. Peristiwa penting yang akan saya pilih ialah pemberlakuan Undang-Undang 1945 kembali pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Inilah momen ketika demokrasi terpimpin dimulai. Soekarno membubarkan konstituen karena gagal menyepakati undang-undang baru, sehingga Undang-Undang 1945 diperlakukan kembali. Secara simbiolis, ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap dijadikan dasar negara di tengah situasi politik yang buntu. Nilai Pancasila yang tercermin dari perjalanan ini yaitu nilai persatuan Indonesia sila ketiga. Meskipun ada konflik ideologi di dalam konstitusi nasionalis, komunis dan agama, keputusan untuk kembali menjadi Pancasila bertujuan agar bangsa tidak terpecah. Jadi nilai persatuan menjadi alasan utama keputusan tersebut. Refleksi saya pribadi adalah peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan lebih penting daripada menang sendiri dalam debat politik. Bagi generasi muda sekarang, nilai ini menjadi sangat relevan ketika hidup di era media sosial dan penuh perbedaan pendapat dan kadang saling serang. Pancasila, terutama sila persatuan dan musyawarah, mengingatkan kita untuk tetap menghargai orang lain, mencari titik temu dan menyelesaikan masalah tersebut. Kesimpulannya adalah Pancasila bukan hanya sebagai warisan, tetapi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Selama kita memegang nilainya